Baik, selamat siang. Kita bertemu lagi ya dengan mata kuliah Advanced Construction Methods. Pada sesi kali ini kita akan membahas sedikit mengenai airports ya, airports, bandara ya. Apa itu definisi bandara ya atau airports? Ya, kalau menurut Angkasa Pura ya, sebenarnya bandara ya lapangan udara ya, termasuk segala bangunan dan peralatan yang merupakan kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara. Untuk siapa? Untuk masyarakat. Ya. Sedangkan menurut Aneks 14 dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, yang dimaksud dengan bandar udara atau bandara merupakan area tertentu yang terletak di daratan atau di perairan yang dapat digunakan untuk kedatangan, keberangkatan, maupun pergerakan pesawat. Area ini dapat digunakan secara keseluruhan atau hanya sebagian saja. Nah, fasilitasnya meliputi bangunan, instalasi, ya, dan peralatan penerbangan. Ya. Dari sini kita dapat menyimpulkan ya bahwa yang namanya bandara intinya itu adalah fasilitas infrastruktur yang menunjang angkutan darat ya. Dalam angkutan darat ini adalah pesawat maupun uh, helikopter ya. Nah, sekarang bagian-bagian dari uh, fasilitas sebuah bandara ya. Contohnya ini adalah airport apron ya. Apron. Apron adalah tempat parkir pesawat yang dekat dengan terminal buildingnya ya. Sedangkan taxiway ya itu menghubungkan apron dengan runway. Jadi di sini ada apron, ada taxiway, ada runway. Kira-kira apa lagi nih bangunan fasilitas di bandara menurut Kevin? Kevin pernah naik pesawat kan? Hah? Pernah nggak naik pesawat? Pernah. Nah, kira-kira di sana ada apa lagi? Parkir parkir kendaraan pribadi, Pak. Oke, ada ada area darat ya, bandara ada area udara, ada area daratnya ya. Eh, eh, ada area parkir untuk kendaraan ya, ada terminal buildingnya ya. Kita lihat layarnya ya. Ini contoh apron yang tadi ya, tempat parkirnya pesawat ya. Kemudian ini kan adalah terminalnya ya, yang ini ya, terminalnya. Nah, kemudian ada taxiway tadi yang menghubungkan antara apron dengan runway. Runway itu apa? Runway itu adalah landasan pacunya kan? Ya. Jadi kalau Iya, Pak. taxiway itu landasan kelinding ya, jalan raya ya atau landas ancang ya, jalan penghubung antara runway landasan pacu dengan apron ya, ataupun dengan kandang pesawat, hangarnya ya, terminal atau fasilitas lainnya ya. Ini ini taxiway nih, runway-nya yang gede nih ya. Nah, ini taxiway nih. Ini ngantri kan? Makanya kalau misalnya kalau mau naik pesawat lama ya nunggu di dalam pesawat ya karena nunggu antrian juga ya pesawat itu. Ya. Pesawat kan nggak boleh terbangnya barengan ya satu-satu ya. Terus arah terbangnya kalau ini kan runway nih begini arah terbangnya satu arah atau boleh bolak-balik? Satu arah, Pak. Hah? Kenapa? Satu arah, Pak. Satu arah ya. Mendaratnya juga searah kan? Ya. Untuk apa? Untuk menghindari tabrakan ya. Ini runway ya. Runway itu adalah wilayah berbentuk persegi panjang di atas lapangan terbang untuk pendaratan maupun lepas landasnya pesawat ya. Nah, ini contoh ya runway-nya. Kalau malam ya ada lampunya ya, penerangannya. Kemudian ada fasilitas lain yang dibutuhkan ATC ya, Air Traffic Controller ya. Nah, ini fungsinya apa?
untuk memberikan informasi, pengaturan kelancaran arus lalu lintas, membantu pilot ya mengendalikan keadaan darurat, ya, memberikan informasi yang dibutuhkan pilot, misalnya cuaca, ya, navigasi penerbangan, lalu lintas udara, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh ATC-nya, ya, makanya di bandara itu ada towernya, ya. Kemudian ada jet bridge atau yang disebut dengan garbarata. Ini juga disebut dengan tangga belalai, ya. Ini adalah fasilitas jembatan yang berdinding, beratap, menghubungkan antara ruang tunggu terminal ya dengan pintu pesawat ya, untuk memudahkan penumpang masuk ke dalam dan keluar dari pesawat. Kalau dulu itu mereka ya pakai tangga, sekarang juga masih banyak kan yang pakai tangga ya, tangga masuk dari bawah ya, masuk ke pintu pesawat kan. Nah, tapi untuk efisiensi, kemudahan, dan kenyamanan, kemudian diperkenalkan konsep garbarata ya, yang mana memang pesawatnya harus parkir dekat dengan apron, ya, dekat dengan terminal buildingnya, ya di parkirannya. Dan kemudian pintunya sebelum dibuka sudah dibuka dulu dengan garbarata. Ya. Nah, tergantung pada desain bangunan, ketinggian, posisi, dan persyaratan operasional, garbarata mungkin dibuat permanen atau bisa uh, mobile gitu ya, bisa juga berayun ya ataupun memanjang dan memendek ya. Garbarata ditemukan oleh Frank de Yen ya, kebangsaan Amerika Serikat. Ini garbaratanya ya. Next, fasilitas terminal bandara. Nah, ini adalah sebuah bangunan di mana penumpang itu berpindah antara transportasi darat dengan fasilitas yang memperbolehkan mereka menaiki dan meninggalkan pesawat ya. Nah, ini terminal. Nah, di terminal inilah ada fasilitas lain ya yang lebih spesifik. Misalnya terminal kan secara umum dibagi jadi dua nih, terminal kedatangan, terminal keberangkatan, ya kan? Kalau kedatangan apa yang kita butuhkan di sana fasilitasnya? Sorry, keberangkatan, keberangkatan, departure. Kan harus ada apa? Harus ada check-in counternya kan? Terus harus ada apa lagi, Kevin? Biasanya saya habis check-in cuma nunggu doang, Pak. Ya, ada security check-nya kan? Ya, kan Oh, dicek iya, juga Pak. kan koper kamu gitu kan. Terus check-in, terus ada waiting lounge-nya kan, ruang tunggunya kan. Nah, Iya, Pak. mungkin ada kalau yang bandara gede ya ada apa tuh namanya? Shop-shopnya, Hmm, Pak. shop-shopnya ya. Kalau terminal kedatangan apa yang ada? Apakah ada check-in counter? Nggak ada. Nggak Adanya ada, apa? Pak. Pengambilan bagasi, Pak. Ya, baggage, reclaim, ya kan? Terus ada apa lagi? Hmm? Oh, itu, Pak. Ada konternya juga, Pak. Counter apa? Itu Konter apa? buat check out apa? Maksudnya pas buat keluar ya. Hmm, Kayak, emang ada kamu kayak harus public ngasih sesuatu gitu? Nggak ada. ngasih ngasih paspor ada, Pak. Itu mah kalau internasional ya. Kalau Oh, iya. internasional, ya, ya. Jadi kalau domestik ya umumnya ya cuman baggage claim ya. Terus apa tuh? Paling ya area kamu langsung keluar, meeting pointnya ya kan. Mau dijemput Oh, iya, Pak. ya kan, ataupun mau naik taksi ya diarahkan ke fasilitas kendaraan umumnya gitu kan. Kalau di Bandara Soekarno-Hatta ada pilihannya nih mau ke T1 atau ke T3 ya ke terminal lain yang ada atau ke stasiun apa keretanya ya kereta bandara itu diarahkan tuh ke begitu kita keluar dari terminal kedatangan. Kalau yang tadi ada immigration check itu adalah kalau terminalnya internasional ya. Ya. Nah, ini
contoh sampel ya, typical infrastructure ya, di typical airport ada apronnya, ada taxiway ya, ada runway-nya, ada hangar. Hangar itu tempat bengkelnya pesawat lah ya. Maintenance di situ juga ya. Terminal, ada railway station. Kalau misalnya langsung dari bandara itu ada kereta bandaranya ya. Kayak di Soekarno Hatta kan ada. Di mana lagi yang ada? Di Indonesia ada di mana lagi? Yang ada kereta bandaranya. Hmm? Kuala Namu itu ada nggak Pak? Ada nggak ya Pak? Nggak tahu saya. Medan ya, Kuala Namu. Palembang ada nggak? Saya Hmm? nggak pernah ke Palembang Pak. Kayaknya ada yang kemarin baru untuk Asian Games ya, ada itu. Nah, kalau di luar negeri juga banyak ya, yang memang ada integrated modes ya antara airport dengan eh, apa transportasi massal lainnya ya. Kemudian di sini ada tower ya, ada apa lagi nih? Eh, ada nomor-nomornya itu ya, nomor satu ya, 2 sampai nomor 18 ya. Ini terkait dengan airport security ya. Nah, mungkin ya terkait dengan airport security eh, ada banyak isu ya. Kenapa menjadi penting airport security? Kira-kira apa? Isunya apa aja nih yang menjadi penting? Kok kita butuh airport security? Ya, karena takut membawa barang-barang yang tidak diperbolehkan Pak. Contohnya, Dapat mengganggu keselamatan. contohnya Bom Pak, bom. ya teroris ya, ataupun janganlah yang paling umum membawa eh, narkoba, ya kan? Kan dihukum sampai hukuman maksimal, hukuman mati, ya kan? Ada kan kasus yang eh, membawa narkoba di bandara ditangkap gitu ya, dihukum mati ya. Kemudian mungkin misalnya kalau kita ke luar negeri juga ya, agak terutama misalnya negara-negara maju itu memang agak ketat ya bandaranya. Itu nggak boleh tuh bawa makanan-makanan basah ya, daging, daging rendang ya dan lain sebagainya. Karena dikhawatirkan eh, membawa, ya itu dia dianggap sebagai apa ya namanya ya, harus dikarantina lah gitu ya, dan harus dimusnahkan ya, tidak boleh gitu ya. Yang boleh ya bawa barang-barang, kalau mau makanan ya makanan yang siap saji ya, instan gitu ya. Jadi sangat tergantung terkait dengan kebijakan airport security ini, sangat tergantung pada peraturan dalam negeri di negara tersebut ya. Ini tadi essential facilities dari terminal kedatangan keberangkatan sudah ya. Nah, ini contoh terminal ya di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar ya. Ada tuh baggage reclaim areanya ya, terminal ruang tunggunya. Ini spesifikasi runway ya, kodenya, tipe landasannya ya, panjang lintasan primer dan sekunderinya, kemudian 3.100 itu panjangnya ya, lebarnya 45 meter, sekunderinya 2.500 dengan lebar 25 meter, 45 meter juga. Jenis bandaranya publik atau militer ya, ketinggian dari permukaan laut, ya, kalau koordinatnya ya, contohnya. Tipe kekerasan yang digunakan di bandara miriplah sama seperti kekerasan jalan pada umumnya ya, ada kekerasan lentur dan kekerasan kaku, flexible pavement dan rigid pavement. Perkerasan lentur pada intinya dia banyak didominasi oleh campuran aspal dan agregat
ya. Campuran ini diletakkan pada lapisan-lapisannya. Ada di atas tanah dasar itu disebut dengan sub-base course, ya. Kemudian ada di atasnya lagi ada base course dan ada surface-nya. Lapisan permukaannya itu adalah aspalnya. Sedangkan perkerasan kaku itu didominasi oleh beton, ya, untuk perkerasan slab-nya. Slab ini diletakkan di atas subbase, ya. Jadi dari tanah dasar ada subbase-nya, subbase course-nya, ya, ada agregat, kemudian ada surface-nya, yaitu slab betonnya. Lapis permukaan, ya, surface course ini berfungsi sebagai lapis perata dan keselamatan penerbangan yang menumpu beban roda, ya, roda pesawat dan menahan beban berulang serta menyebarkan ke lapisan di bawahnya. Di lapisan bawahnya, yaitu lapis pondasi atas atau base course, ini berfungsi menahan beban roda dan meneruskan ke lapisan di bawahnya yang dibuat dari agregat, ya, dan yang distabilisasi dengan semen ataupun aspal. Kemudian ada lapis pondasi bawah, sub base course, ya. Ini tentu meneruskan beban pesawat ke tanah dasarnya, ya. Dibuat dengan material agregat, campur semen, kapur mungkin, aspal, dan lain sebagainya. Ini case study, ya, Wicaksono, pekerjaan pembuatan konstruksi apron dan exit taxiway, ya, paket 2 proyek pengembangan bandar udara internasional Ahmad Yani Semarang, ya. Di contoh denah lantai dasarnya, ya. Lokasi proyek, ya, di Bandara Internasional Ahmad Yani paket 2. Untuk pekerjaannya yang dikembangkan adalah apron dan taxiway, ya. Ini lokasinya terletak secara geografis berbatasan dengan sebelah utara, ya, Laut Jawa, sebelah timur perumahan Puri Anjas Moro, sebelah barat perumahan Geraha Padma, dan sebelah selatan Kabupaten Semarang. Data proyek secara ringkas, ya, ini nama proyeknya, lokasinya, pemilik pekerjaan itu Angkasa Pura I, waktu pelaksanaannya 300 hari kalender, ya, pemeliharaan itu 360 hari kalender, dan sistem kontraknya unit price. Data teknis, ya, untuk pembuatan konstruksi apron itu dengan rigid pavement, kekerasan kaku, ya. Jadi ada subbase-nya, ya, ditambah semen campuran 5% dengan tebal 23 cm. Ada lin konkrit, ya, dengan mutu cut 100, tebalnya 10 cm. Ada rigid pavement, ya, betonnya dengan mutu cut 400, tebal 46 cm. K itu apa? Tahu nggak kamu K? Kekuatannya kan, Pak? Masa K kekuatan, singkatan kekuatan? Mutu, Pak. Oh, Iya, itu singkatannya, pastinya. Pak. Kamu udah dapat ini belum ya? Material, Apa Pak. ya? Material. Ada pengujiannya nggak di lab? Ada, Pak. Udah kerjain. Udah diuji, kemarin ditekan. Itu benda ujinya bentuk kubus atau bentuk silinder? Silinder, Pak. Kalau silinder dia mutunya nggak ditulis K, ya. Beda lagi kan? Apa dia? Mutunya tulisnya gimana? Cara nulisnya? Coba deh Material, Pak. kamu pelajarin lagi, ya. Nah, itu memang terkait dengan mutu, ya. Mutu betonnya semakin tinggi tentu semakin baik gitu, ya. Tapi ya semakin mahal juga, ya. Kemudian ini ada tebalnya, ya. Tebalnya juga beda-beda, ya, sesuai dengan kebutuhan, ya. Kemudian pekerjaan konstruksi exit taxiway, ya, dengan konstruksi spoon pile. Spoon pile itu apa? Tiang pancang, ya. Pekerjaan pemancangan, mutu tiang pancangnya K600 dan kedalaman
masa 25 cm ini salah kali ya. 25 meter kan ya. Pembuatan drainase sisi utara, ya, pekerjaan galian dan timbunan, pekerjaan pancang bambu, cerucuk bambu, ya, diameter 10 cm dengan jarak tiap 55 cm. Kemudian pekerjaan batu belah 1:4, tebal 40 cm, dan plesteran 1:2, tebal 3 cm. Ini untuk drainasenya, ya. Sistem tender menggunakan pelelangan terbuka, ya, melihat riwayat kontraktor atau konsultan dan nilai tender yang ditawarkan. Proyek ini, ya, Angkasa Pura selaku employer menunjuk PT Adiasa Desikon sebagai konsultan pengawas dan PT Pembangunan Perumahan PP sebagai kontraktornya dengan nilai 1,6 T ini ya. 1,6 T, ya. Dan untuk biaya paket 2 sendiri sekitar 156 miliar. Metode kerja, ya, ada timbunan dan pemadatan. Kemudian ada taxiway dan pemasangan cerucuk, ya. Untuk pekerjaan timbunan dan pemadatan tanah, ini bertujuan untuk menimbun lahan yang pada awalnya berbentuk rawa menjadi hamparan tanah sesuai spek yang diperlukan, ya. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur agar memenuhi syarat daya dukung tanah, ya, terhadap konstruksi yang berada di atasnya. Mekanika tanah udah dapat ya. Stabilisasi tanah udah belum? Semester ini, Pak. Semester ini ya. Ada perhitungan-perhitungannya kan? Iya, Pak, banyak. Beban di atas gitu ya. Berapa ini? Karena kan semua beban itu akan disorot, kita akan salurkan ke tanah dasar, ya. Nah, ini tahapan pekerjaan timbunan dan pemadatan tanah, ya, ada persiapan termasuk pengukuran, pembuatan gambar kerja, perizinan, pembersihan lahan, kemudian penggalian sedalam 80 cm dengan ekskavator untuk menggali tanah rawa, ya, dilakukan secara bertahap dengan jangkauan maksimum ekskavator, ya. Hasil galian dibuang ke sebelah, nggak tahu nih sebelah mana ini. Kemudian dilakukan pengeringan lahan, ya, dari genangan air, ya. Kemudian pemasangan lapisan geotekstil sesuai spek dan mendatangkan material urukan dengan spek yang telah dipersyaratkan, ya. Pendatangan material menggunakan dump truck 15 ton, ya, untuk material timbunan pada posisi pave shoulder dan saluran menggunakan tanah hasil keperasan apron. Penghamparan material urukan sekaligus sebagai akses ekskavator, ya, untuk melakukan penggalian di area berikutnya. Kemudian penghamparan dilakukan bertahap dengan urutan layer 1 sampai layer 4, ya, ketinggian layer 20 cm. Jadi tiap layer 1 ada alat berat, ya, untuk dipadatkan. Kemudian nanti kasih layer 2 di atasnya 20 cm dipadatkan lagi. Demikian seterusnya sehingga seluruh area pekerjaan tertimbun, ya, dan padat, ya. Proses terakhir itu pemadatan dan dilakukan tes, ya, kepadatan tanahnya. Ini kebutuhan peralatannya, ya, ada dump truck 6 unit, bulldozer, ya, 2 unit, vibrator laurel itu 1 unit, water tank truck 1 unit, ya. Volume pekerjaan jalur akses, ya, itu sekitar 18.000 meter kubik. Timbunan tanah, ya, itu sekitar 189.000 meter kubik yang diambil dari apron, ya. Kemudian ada 24.000 meter kubik lagi, ya. Atau ini di mana nih? Kemudian rencana waktu pelaksanaan, ya, jarak aksesnya 55 hari, timbunan hasil keperasannya itu 124 hari, dan untuk mendatangkan material 60 hari. Untuk taxiway,
itu dia membutuhkan pekerjaan pancang, ya, spoon pile. Tipe pancang yang digunakan ya eh, ini spoon pile ya, yang pancang mana nih? Diameternya mana ya? 40 cm ya, 400 mm. Oke. Prosedur pemancangan dilakukan pukul 10 sampai 4 pagi ya, 5 jam efektif untuk prosedur sesuai prosedur dari pihak proyek. Karena jam closing ya jam 8 ya sehingga bisa mulai dilakukan. Kemudian harus pekerjaannya disiapkan lampu penerangan karena dilakukan pada saat malam hari ya. Kren di lokasi stok ya melakukan loading pancang ke ekskavator. Ekskavator kemudian melangsir material pancang dari stok ke lokasi pancang. Kemudian alat pancang melakukan pemancangan. Tiang pancang pertama berdiameter 40 cm, panjangnya 13 meter dimasukkan ya dengan menggunakan diesel hammer ya. Kemudian berikutnya dilakukan penyambungan tiang pancang kedua ya, panjangnya 12 meter, jadi total 25 meter ya. Penyambungannya digunakan alat ya, alat las. Lalu ditekan lagi menggunakan diesel hammer ya sampai kedalaman sekitar 25 meter. Kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tiang pancang kalau lebih-lebih ya, dipotong ya dan dilakukan isian tiang dengan beton mutu 400 ya. Sebelum dilakukan pemotongan, dilakukan penggalian tinggi terlebih dahulu hingga elevasi yang direncanakan ya. Pemotongan dilakukan dengan manual ya, dengan pekerja manusia yang menggunakan alat gerinda. Sebelum pemancangan dilakukan dulu pembongkaran pave solder ya, yang ada alat berat dipersiapkan ya, excavator breaker menghancurkan lapisan pave solder ya, kemudian material buangan diangkat oleh excavator dipindahkan dump truck ya, kemudian waktu pelaksanaannya juga sama ya, malam hari. Ini proses pembongkaran pave solder ya dan pemindahan pembuangan material hasil pembongkarannya ya. Ini kebutuhan peralatannya, ada pile driver dan hammer, 2 unit, trailer, crawler crane, jumlah titik ya untuk pancang di taxiway timur 202 titik, taxiway barat 266 titik ya. Kalau misalnya produktivitas per hari 6 titik, maka didapatlah taxiway timur itu butuh 36 hari, di barat 44 hari. Untuk drainasenya, kan tadi termasuk ya pekerjaan sistem drainase itu pembuangan air hujan ya. Kenapa penting? Karena area bandara itu harus bebas dari air hujan ya. Harusnya jangan sampai banjir tuh kalau nanti bahaya ya. Slip nanti pesawatnya. Jadi sistem drainase ini ya air hujan itu dibuang melalui box culvert diarahkan menuju keluar ya, di sini ke laut. Pada suatu bandara, sistem drainase diperlukan untuk mendukung aktivitas bandara ya. Penting untuk saat take off maupun landing ya, agar pesawat tetap aman, ya tidak slip tadi ya. Pemasangan cerucuk bambu dan sesek bambu ini tahap kedua dari pembuatan saluran baru ya pada bandara ini. Cerucuk bambu ya, pancang bambu itu bambunya diameternya sekitar 10 cm, panjangnya 2 meter. Lalu untuk ukuran sesek bambunya itu adalah 1,5 kali 1,5 meter ya, bentuknya persegi. Di sini salah satu pekerja menancapkan bambu yang sudah dipotong sekitar 2 meter ke titik yang sudah diukur ya. Ditentukan oleh teknisi lapangan, kemudian didirikan, ditancapkan manual dan ekskavator membantu menekan ke dalam ya, bantuan backhoe ya, kemudian demikian seterusnya ya. Setelah menancapkan sejumlah titik, dilapiskan dengan sesek bambu di atas pancang bambu tersebut. Ini jenis
pertanyaan lah ya, jenis-jenis peralatan yang digunakan pada proyek ini ya, peralatan berat ya, bahan, uji ya. Nah, ini kamu perlu identifikasi dan tahu apa itu ya. Selanjutnya ini bisa dicari ya, bisa di watch di YouTube Superstructure The Making of Terminal 2 ya. Sampai sini ada yang mau kamu tanyakan, Kevin? Paling mengenai tugasnya sih Pak. Berapa tugasnya? Berarti kita harus carinya proyek yang terowongan, eh, pelabuhan sama airport kan Pak. Itu yang mengenai, maksudnya pekerjaan yang mengenai ketiga tersebut atau ada lagi Pak yang bisa di kayak next Boleh, week mungkin ada boleh apa aja tuh Pak? apapun selain gedung, selain Oh, bangunan oke Pak. rumah atau gedung ya. Bisa flyover, jembatan, bendungan, airport, ports ya. Tapi jangan Ya gedung Pak. atau jangan rumah ya. Karena itu udah umum lah Baik ya. Pak. Kamu udah pasti harusnya udah tahu. Tinggal metode aja, metode proyek ya. Coba proyek yang salah satu aja loh, jangan semua loh ya. Salah satu aja kamu Iya pilih Pak. mau yang mana nih ya. Untuk next week kita bicarakan mengenai flyover and bridge ya. Oke, kalau kamu tidak ada yang mau ditanyakan, saya kira saya akhiri sampai di sini ya. Terima kasih, Kevin. Makasih Pak.